The Lord is my shield, my refuge and strength. Oh, there's no one else like you. Oh, Jesus, I want more of you. I will wait and wait for you alone. You will elevate me and bring new hope. I will give my life to you. I will give my life to you. Wait and wait for you alone. You will elevate me and bring new hope. I will give my life to you. Amen. I will give my life to you. In you I'm made new, saved by your perfect love. Amen. My eyes are on you. My eyes are on you. I won't be afraid. Oh, there is no one else like you. There is no one like Jesus. Oh, Jesus, I want more of you. I will wait and wait for you alone. You will elevate me and bring new hope. I will give my life to you. I will give my life to you. I will wait and wait for you alone. You will elevate and bring new hope. I will give my life to you. I will give my life to you. Ikutin gerakan kakak sama-sama. I will wait and wait for you alone. You will elevate me and bring new hope. I will give my life to you. I will give my life to you. I will wait and wait for you alone. You will elevate me and bring new hope. I will give my life to you. I will give my life to you. I will wait and wait for you alone. You will elevate me and bring new hope. I will give my life to you. I will give my life to you. Hallelujah. Yes, suara-suara paling meriah buat Tuhan. Di dalam Yesus kita semua adalah ciptaan baru. Amin. Ku percaya. Ku percaya Kaulah Tuhan Yang mengubah hidup aku. hidup menjadi baru. Dan ku percaya. Percaya Kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi indah. Besar kasih setia yang telah Kau tunjukkan. Besar kasih setia yang telah Kau nyatakan. Ku tahu diriku
selalu bersorak. Hey, hey, Yesuslah Tuhan. Oh, hey, hey, Yesuslah Tuhan. Ku percaya Kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi baru. Ku percaya Kaulah Yesus, ku percaya Kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi indah. Besar kasih setia yang telah Kau tunjukkan, besar kasih setia yang telah Kau nyatakan. Ku tahu diriku menjadi ciptaan baru karena kasih-Mu siapkan selalu bersorak. Hey, hey, Yesuslah Tuhan. Oh, hey, hey, Yesuslah Tuhan. Ku tahu diriku menjadi ciptaan baru karena kasih-Mu. Hadirin kita, 1, 2, 3, go. Hey, hey, Yesuslah Tuhan. Oh, hey, hey, Yesuslah Tuhan. Kau bahkan kami Tuhan, Kau bahkan diriku jadi ciptaan baru. Kini ku hidup bagi, kini kami hidup bagi-Mu Yesus, amin. Kau bahkan diriku jadi ciptaan baru. Kini ku hidup bagi-Mu. Kau bahkan diriku jadi ciptaan baru. Kini ku hidup bagi-Mu. One more time, ikutin kakak. Kau bahkan diriku menjadi ciptaan baru. Kini ku hidup bagi-Mu. Bagi-Mu. Tahu diriku menjadi ciptaan baru karena kasih-Mu. Come on, 1, 2, 3, go. Hey, hey, Yesuslah Tuhan. Oh, 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 oh. Hey, hey, Yesuslah Tuhan. Oh, hey, Yesuslah Tuhan. Oh, oh, oh. Hey, hey, Yesuslah Tuhan. Woo. Haleluya, Yesus Tuhan. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul.
And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, hallelujah. Flow in this place. I worship you. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, to every one of us. Dimanapun kami berada, kami mengundang Kau, Holy Spirit. Dimanapun kami berada, kami mau Kau, ya Roh Kudus. Oh, ya Roh Kudus. Oh, bekerjalah ya Roh Kudus, Holy Spirit. Oh, reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in. Taruh kedua tanganmu di hatimu, adik-adik. Voltagers, taruh kedua tanganmu di hatimu. Feel your power Nothing compares. in you.
Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Dengan lembut kata, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand. amin. Drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Nothing compares. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Jesus, nothing compares. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami masih ada, sebagaimana kami ada, kami tahu itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajari kami menjadi anak-anak yang semakin hari semakin bertumbuh mengasihi Tuhan, mengenal kehendak Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Berkati sesi ketiga ini Tuhan, kami percaya setiap firman yang ditaburkan hari ini tidak akan ada satupun yang kembali dengan sia-sia. Tetapi Engkau Tuhan akan mengerjakannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, semua anak-anak yang siap untuk terima firman Tuhan hari ini katakan amin. Amin. Terima kasih tim PAW. Shalom Voltagers, kita udah sampai di sesi ketiga. Dan kakak percaya bahwa semua sharing firman Tuhan, semua devotion, semua hal yang dibagikan di kelompok-kelompok kecil sama kalian tuh gak akan kembali dengan sia-sia. Dan di sesi ketiga ini kakak memberi judul adalah winning habit atau memenangkan sebuah kebiasaan. Karena kakak tahu ada banyak dari antaramu, bahkan kakak juga pernah mengalami, kita ini bergumul tentang habit kita. Ada banyak hal dalam kehidupan kita, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itu nggak bagus. Dan kita itu sadar loh kalau itu tuh nggak bagus. Tapi begitu kita coba untuk mengubah kebiasaan itu, nggak semua orang itu berhasil. Bahkan lebih banyak yang gagal. Karena susah banget mengubah kebiasaan yang sudah mengendap di dalam diri kita itu sekian lama. Nah hari ini kita akan belajar bagaimana kita itu bisa memenangkan. Bagaimana kita itu bisa menang dari setiap kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan memulai punya kebiasaan yang baik dalam kehidupan kita. Nah tapi sebelum itu kita lihat dulu. Kenapa sesuatu itu akhirnya bisa menjadi sebuah habit dalam kehidupan kita. Asal kamu tahu ya, kebiasaan itu gak terjadi secara otomatis loh. Kebiasaan itu berasal dari kata biasa, akar katanya itu biasa. Jadi biasa itu artinya apa? Biasa itu artinya sudah sering dilakukan, udah saking seringnya jadi biasa gitu loh. Jadi kebiasaan itu dibentuk karena kita itu sudah sering melakukannya. Sesuatu yang sering kita lakukan itu berubah menjadi kebiasaan. Contoh, kita punya kebiasaan suka menunda. Ada berapa banyak orang itu suka menunda? Kalau buat kalian relevannya itu nunda ngerjain PR. Kalian dapat PR. And then gurunya bilang, miss kalian bilang 2 hari lagi dikumpulin ya. Begitu kamu dengar kata 2 hari lagi, yang muncul di benakmu adalah, masih 2 hari lagi, masih ada besok. Ya udah, besok aja. Begitu besok pagi, ingat, ada PR nih harus dikumpulin besok. Masih ada nanti siang. And then kamu tunda sampai siang. Begitu malam, baru jam 6, baru jam 7. Akhirnya malam tiba kamu kelabakan karena PR-nya harus dikerjain.
And then kamu kerjain dengan sekuat tenaga, secepat kilat, terus selesai. Begitu itu selesai, kamu sadar gini, ternyata nggak apa-apa ya nunda ngerjain PR itu, toh masih bisa. Begitu next kamu dapat PR lagi, kamu akan punya pikiran yang sama. Besok aja lah, kan kemarin nunda tetap bisa tuh PR-nya dikerjain. 1 kali kejadian, 2 kali kejadian, 3 kali kejadian. Lama-lama kamu bisa punya kebiasaan apa? Menunda. Kebiasaan itu terjadi ketika kita lakukan berulang-ulang setiap hari 1 kali aja. Itu bisa jadi kebiasaan loh. Dan semua kebiasaan yang kita punya sekarang itu semua bermula dari yang namanya keputusan. Jadi rumus untuk membentuk sebuah kebiasaan tuh ini, catat ya. 1 hari ditambah 1 keputusan, ditambah 1 kali tindakan, dikali setiap hari. Sama dengan habit. Sama dengan kebiasaan. Di Alkitab, di kitab Hakim-Hakim, Hakim-Hakim itu satu kitab yang menunjukkan betapa Allah itu peduli kepada bangsanya, kepada bangsa Israel. Lalu muncullah satu hakim namanya Simson. Simson ini adalah seorang hakim yang lahir karena janji Tuhan. Dia ini seorang hakim yang punya potensi besar dalam hidupnya. Orangnya sangat kuat karena dengan kekuatannya Tuhan mau dia mengalahkan bangsa Filistin. Lalu suatu hari Simson ini melakukan sebuah perjalanan ke Gaza dan dia memutuskan untuk bergaul dengan orang Filistin. Simson memutuskan bergaul dengan orang Filistin. Dia menikah dengan perempuan Filistin. Lalu terjadi kekacauan kan? And then terakhir dia sama Delila. Orang Filistin juga. Tahu nggak? Delila ini yang akhirnya menyerahkan Simson untuk ditawan sama orang Filistin. Simson salah memutuskan dengan siapa dia bergaul. Sekali dia bergaul sama orang Filistin, dia bergaul lagi sama orang Filistin dan hidupnya berakhir sebagai tawanan orang Filistin. Dan dia mati sebagai tahanan orang Filistin. Jadi kebiasaan itu dibentuk karena 1 hari, 1 keputusan yang kita lakukan dan 1 tindakan yang kita lakukan itu setiap hari. Sebelum kita ngomongin tentang gimana punya kebiasaan yang baik, kakak punya 1 pertanyaan buat kalian. Who you want to become? Ini 1 pertanyaan yang harus kamu jawab dulu sebelum kita bahas di bawah ya. Kamu itu pengen jadi anak yang kayak gimana? Kamu tuh pengen jadi anak yang seperti apa? Itu harus kamu jawab dulu sekarang gitu ya. Waktu kakak lemparkan pertanyaan who you want to become, coba kamu pikir deh. Aku tuh pengen jadi anak yang seperti apa ya? Apa kamu itu pengen jadi anak yang taat? Apa kamu itu pengen jadi anak yang berprestasi di sekolahmu? Apa kamu tuh pengen jadi anak yang talented di bakatmu? Apa kamu tuh pengen jadi anak yang sabar? Apa kamu itu pengen jadi anak yang murah hati? Apa kamu itu pengen jadi anak yang rajin dan disiplin? Who you want to become? Kamu tuh pengen jadi anak yang seperti apa? Pertanyaan ini penting untuk dijawab. Karena pertanyaan ini akan menentukan 2 hal. 1, what one habit you need to start? Dan yang kedua, what one habit you need to break? Pertanyaan kamu itu pengen jadi siapa akan menentukan kebiasaan apa yang perlu kamu mulai dan kebiasaan apa yang perlu kamu buang. Sebelum kita ngomong tentang one habit you need to start, kita mulai dari ini. Apa 1 kebiasaan yang perlu kamu buang? Buka Alkitabmu di Yakobus 1 ayat 21. Kita baca sama-sama di hitungan ketiga ya. Yakobus 1 ayat 21 demikian firman Tuhan. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu.
Alkitab versi Good News Translation menerjemahkan seperti ini. So get rid of every filthy habit and all weak conduct, submit to God and accept the word that He plants in your hearts which is able to save you. Alkitab versi Good News Translation mengatakan, so get rid every filthy habit. Buanglah semua kebiasaan yang kotor, kebiasaan yang jelek, kebiasaan yang buruk, semua kebiasaan yang tidak membangun hidup kita itu perlu dibuang. Tapi sebelum kita ini membuang kebiasaan yang jelek kita perlu dulu tahu apa sih kebiasaan jelek yang kita punya. Kamu perlu mendefinisikan dulu, emang aku itu punya kebiasaan jelek apa? Setelah kamu mendefinisikan, setelah kamu tahu apa kebiasaan jelek yang perlu kamu buang, baru kamu bisa membuangnya. Mungkin kamu bilang begini, Kak, aku itu punya 15 kebiasaan jelek. Aku itu punya 15 kebiasaan buruk, Kak. Kakak kasih tahu, kalau sekarang kamu punya 15, 20 gitu ya, kebiasaan jelek, jangan coba buang 15 kebiasaan jelekmu itu bareng. Karena apa? Karena nggak bisa. Buang satu aja susah, gimana caranya kita buang 15 kebiasaan jelek? Nah, jadi dari 15 kebiasaan jelek yang kamu punya, tentukan satu dulu. Apa yang mau kamu buang? Ingat apa? Apa kebiasaan buruk yang mau kamu buang? Setelah satu berhasil dibuang, buang lagi satu. Setelah satu berhasil dibuang lagi, buang lagi kebiasaan jelek yang nomor 3. Gitu terus sampai 15 kebiasaan jelek itu dibuang dari hidupmu. Coba ya, apa kebiasaan jelek yang kamu mau buang? Apakah kebiasaanmu yang selalu mengeluh tentang segala sesuatu? Atau kamu pengen buang sifat pemarahmu yang sudah begitu parah? Karena kamu tahu kamu tuh setiap hari bisa marah. Bahkan hanya untuk hal-hal yang sepele. Kesenggol dikit marah. Enggak dijawab kalau kamu nanya kamu marah. Atau rasa malesmu yang sudah sangat kelewatan. Males bangun pagi, males sekolah, males ngerjain PR, males bantu orang tuamu di rumah. Udah kamu tuh mager, males ngapa-ngapain. Atau kebiasaan jelekmu ini, kecanduan gadgetmu. Kamu sadar banget, aku itu kecanduan gadget, tiada hari tanpa sosial media. Gak ada hari tanpa scroll. Entah itu YouTube, Instagram, TikTok, whatever gitu ya. Dan kamu itu sadar, itu semua itu sudah menghabiskan waktumu berjam-jam. Kita hidup satu hari 24 jam. Coba deh kalkulasi, kamu tuh sehari main gadgetmu tuh berapa jam? Gitu ya. Berapa jam kamu sadar ini tuh sudah menghabiskan banyak waktumu. Atau sebuah kebiasaan yang itu bukan lagi bisa disebut sekedar sebuah kebiasaan tapi sudah menjurus kepada dosa. Apakah kamu punya kebiasaan buka gadgetmu, buka laptopmu, terus kamu itu melihat sesuatu di dalamnya yang kamu tahu itu bahkan kamu gak boleh lihat. Bahkan Tuhan itu juga gak suka kamu lihat itu. Apakah itu pornografi? Kamu perlu definisikan dulu apa yang kamu buang. You need to define it before you defeat it. Kamu perlu definisikan sebelum kamu mengalahkannya. Nah gini, kalau kamu punya kebiasaan, kemudian ada lebih dari satu orang udah kasih tahu kamu betapa buruknya kebiasaanmu itu, kamu benar-benar harus tahu loh. Kalau lebih daripada satu orang yang udah kasih tahu kamu, berarti itu udah jadi masalah dalam hidupmu. Contoh, kamu suka pegang handphone. Kamu selalu pegang gadgetmu setiap hari. Mamamu sudah bilang, kamu kok main game terus sih setiap hari. Selesai sekolah online, bukannya kerjain tugas, kamu langsung main game. Mama ngomong. And then suatu hari papamu juga ikut ngomong.
kamu kok setiap hari papa lihat main game terus ya? Kalau sudah ada lebih dari satu orang yang kasih tahu kamu tentang sesuatu, itu berarti sudah jadi masalah dalam hidupmu. Banyak orang berpikir susah banget untuk mengubah sebuah kebiasaan yang jelek. Kakak kasih tahu, memang susah. Tapi bukan berarti kebiasaan jelek itu nggak bisa diubah. Memulai sebuah kebiasaan yang jelek itu memang lebih mudah daripada membuang kebiasaan jelek itu. Kebiasaan buruk itu awalnya kelihatan fun. Wah nyenengin ya, bisa males-malesan hari ini. Gak ngapa-ngapain, bangun tidur gak buru-buru harus mandi, gak buru-buru harus sekolah, gak buru-buru harus kerjain PR, cuma mager aja di kasur. Nyenengin kan? Seneng, semua orang juga seneng kalau disuruh mager ya kan. Tapi lama-lama gitu ya, kalau kita memulainya dengan rasa menyenangkan dan kita gak cepetan sadar, kita bisa punya akhir yang menyedihkan loh. Contoh, mungkin pertama kali kebiasaan nyontek itu deg-degan. Mungkin pertama kali waktu kamu nyontek itu deg-degan. Aduh nanti ketahuan gak ya? Tapi begitu kamu dapat nilai, loh kok nyenengin ya? Bisa dapat nilai bagus tapi gak usah belajar. Gak usah usaha apa-apa. Begitu kamu lihat bahwa nyontek itu menyenangkan, karena kamu gak perlu usaha untuk dapat nilai bagus, cukup lihat doang. At the end, kamu akan realize kalau kamu itu gak ngerti apa-apa. Semua pelajaran di sekolah kamu tuh gak ngerti apa-apa. Karena kamu itu punya kebiasaan nyontek. Atau kebiasaan suka mengeluh. Pertama kali kamu mengeluh mungkin menyenangkan. Misal kamu ngeluh sama mama, aduh ma aku gak mau makan nasi goreng, aku pengen makan mie goreng gitu ya. Makan nasi goreng tuh gak enak, bikin perutku sakit, bla 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 bla. Terus mamamu beliin kamu mie goreng. Wah, dalam hati kamu mikir, enak ya cuma ngomong gitu aja aku dapat apa yang kamu mau, tinggal ngeluh doang. Akhirnya kamu pakai senjata itu untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Terus begitu sampai satu titik. Orang itu akan malas loh dekat-dekat sama kamu. Kenapa? Karena semua yang keluar dari mulutmu itu sebuah keluhan. Waktu kita tahu akibat dari sebuah kebiasaan buruk, maka kita akan jadi ngerti juga gimana caranya kita membuang kebiasaan buruk itu. Amsal 4 ayat 14 menulis demikian. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Kita akan masuk gimana caranya kita membuang kebiasaan yang buruk. Amsal bilang jangan menempuh jalan orang fasik. Jangan mengikuti jalan orang jahat. Kalau misalnya kata jangan gitu ya, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Kita akan ikutin kata jangan itu waktu apa? Waktu kita nggak bisa menemukan jalan untuk melakukan itu. Jadi gimana caranya supaya kita itu membuang kebiasaan buruk? Catat baik-baik. Kalau kamu pengen membuang kebiasaan buruk dalam hidupmu, kamu harus membuat keadaan dengan sengaja di mana kebiasaan buruk itu susah dilakukan. Gitu caranya. Kamu harus buat satu keadaan di mana kebiasaan burukmu itu sulit banget kamu lakukan. Nah, ada 3 dorongan kenapa orang itu bisa melakukan kebiasaan buruk. Yang pertama place, catat ya. Kedua time, ketiga itu people. Waktu, tempat, dan orang. Kakak akan jelaskan satu-satu. Kakak akan rangkum yang dorongan 1 dan dorongan 2, tempat dan waktu ini jadi 1. Tahu nggak sih? Ada tempat dan waktu tertentu di mana kita itu lebih punya trigger, lebih punya dorongan untuk melakukan kebiasaan buruk. Jadi kalau kamu ada di satu kondisi tertentu atau kamu ada di satu waktu tertentu atau di satu waktu tempat tertentu, kamu itu jadi tergoda buat melakukan kebiasaan buruk. Di Alkitab dikasih contoh itu Daud. Siapa yang gak kenal Daud? Daud itu orang yang takut akan Tuhan. Daud itu dikasihi oleh Tuhan. Daud itu diberkati oleh Tuhan. Tapi suatu hari di salah satu ayat
di salah satu pasal di Alkitab, kamu bisa baca kalau Daud itu jatuh dalam dosa. Kenapa? Daud yang sangat cinta Tuhan ini kok bisa tergoda buat jatuh dalam dosa? Jawabannya ini, karena Daud ada di waktu dan tempat yang salah. Itu aja. Daud waktu itu ada di kondisi di mana seharusnya Daud itu enggak tinggal di istana waktu itu. Daud itu seharusnya pergi bersama seluruh pasukannya ke medan perang. Tapi Daud memilih untuk tidak pergi ke medan perang dan dia tinggal di istana nyantai-nyantai. Bukan cuma tinggal di istana, Daud kemudian memilih jalan-jalan di atas sotoh istana. Dan disitulah dia jatuh dalam dosa. Daud salah waktu, salah tempat. Bikin dia jatuh dalam dosa. Dan akibat dari kesalahan Daud itu resikonya besar loh buat Daud. Daud itu anak Daud mati loh. Akibat dosanya anaknya mati loh. Akibatnya besar banget buat Daud. Jadi perlu banget buat kita itu ada di tempat dan waktu yang benar. Jadi kok kamu tahu bahwa kamu itu bisa tergoda untuk jatuh dalam kebiasaan burukmu lagi. Kalau kamu ada di satu tempat tertentu atau kamu ada di satu waktu tertentu, jangan bawa dirimu ke sana. Jangan cobai dirimu dengan kamu itu sengaja ke sana, lalu kamu jatuh lagi dalam kebiasaan burukmu. Contoh, kamu tuh suka banget main gadget. Ini isu kan, ya kan? Kamu tuh suka banget main gadget dan itu tuh udah jadi kebiasaan burukmu. Kamu udah coba dan kamu tuh gak bisa berhasil untuk menghentikan kebiasaanmu main gadget. Bahkan kamu itu bisa main gadget sampai pagi. Ayo siapa yang main gadget sampai pagi karena besok sekolah online. Udahlah main gadget sampai pagi, sampai jam 1, sampai jam 2 gitu kan. Nah kalau kamu benar-benar pengen hilangkan kebiasaan burukmu, kamu harus taruh dirimu tuh di posisi di mana kamu tuh gak bisa lakukan kebiasaan burukmu main gadget sampai pagi. Caranya gimana? Kalau biasanya kamu tidur sendiri di kamar gitu ya, kamu bisa loh. Kalau kamu punya tekad bulat gitu ya, aku mau hentikan kebiasaan burukku, coba pindah kamar kalau tidur. Tidur sama adekmu lah, sama kakakmu. Kalau gak punya adik kakak, minta tidur sama papa mama. Dan waktu tidur sama orang lain, sama papa mama, sama adik atau kakakmu, coba lakukan aktivitas yang lain. Main bareng, ngobrol, supaya kamu tuh gak tergoda pegang gadget. Atau, Kak aku ini sendirian gak punya kakak adik, tidur sama papa mama gak mungkin. Jadi gimana dong? Kamu bisa waktu udah mulai jam tertentu ya, jam 9 malam. Itu handphone kamu kasih ke mama. Ma, ini handphoneku. Mama simpen ya. Besok pagi baru balikin. Waduh Kak, susah. Ya itu memang membuang kebiasaan buruk itu sulit dilakukan. Tapi hasilnya akan memberkati hidupmu. Nah kalau aku gak pegang gadget Kak, aku tuh biasa tidur jam 1, jam 2. Terus aku ngapain? Dari jam 9 sampai jam 1. Ya udah bengong aja di kasurmu baca buku kek. Ngapain kek? Kalau kamu harus bolak-balik kanan kiri di kasur karena kamu gelisah, lakukan itu. Demi apa? Demi membuang kebiasaan burukmu main gadget sampai pagi. Atau kamu punya kebiasaan kamu tuh gak fokus. Kalau kamu ngerjain PR, kamu tuh kayak sering ke distract gitu loh. Baru satu soal udah lihat kanan, satu soal lihat kiri, gak selesai-selesai PR-mu. Tapi untuk cari tempat yang buat kamu belajar itu susah Kak, gak ada tempat sepi di rumah. Caranya gimana? Kakak tuh pernah dengar ada satu anak itu gak fokus juga gitu ya, susah buat fokus. And then dia tuh buat dari kardus gitu ya, kayak tembok gitu. Jadi kalau dia belajar, ini meja belajar, dia tutupin mukanya itu pakai kardus itu. Dia tuh gak bisa lihat apa-apa kecuali kardus di sekelilingnya. Dia melatih dirinya kayak gitu sampai dia itu bisa fokus ngerjain PR. Jadi kalau kamu tahu ada satu tempat atau satu waktu di mana kamu itu bisa jatuh dalam dosa, jangan bawa dirimu ke sana buat itu jadi susah.
Lalu yang ketiga apa? Dorongan apa yang bikin orang itu bisa jatuh melakukan kebiasaan buruk? Yaitu people atau orang. Dengan siapa kamu bergaul akan menentukan kamu itu jadi anak yang seperti apa. Dengan siapa kamu bergaul akan menentukan juga kebiasaan-kebiasaan yang kamu bawa. Kalau kamu bergaul dengan orang yang malas, gak heran kalau kamu juga jadi pemalas. Kamu kebawa jadi pemalas. Kalau kamu berkumpul dengan orang yang suka komplain, kamu juga akan jadi anak yang suka komplain. Kalau kamu bergaul dengan anak-anak yang gak punya sopan santun, gak hormati orang tua, ngomong kasar, ngomong kotor, gak heran kalau kamu juga akan jadi anak yang demikian. Kalau kamu bergaul sama orang-orang yang gak suka ke gereja, gak suka perkara-perkara rohani, kamu juga bisa loh jadi anak yang demikian. Dan sebaliknya, kalau kamu itu berkumpul dengan orang-orang yang suka ke gereja, suka baca Alkitab, suka perkara-perkara rohani, kamu juga bisa kebawa jadi anak-anak yang suka dengan hal-hal rohani. Waktu kakak memutuskan kuliah, kakak itu ada banyak pilihan kota gitu ya. Lalu suatu hari papanya kakak bilang begini, kamu kuliah di kota A aja. Percayalah, kota A tempat kakak kuliah itu kota kecil, gak ada hiburan apa-apa, mall aja gak ada. Terus waktu kakak lihat ya, waduh di kota A ya Pak. Lalu papa kakak bilang begini, iya kamu di kota A aja. Soalnya di kota A itu ada gereja yang bisa bimbing kamu. And then kakak masuk dong kuliah di kota itu. Dan bener loh, tahu gak? Sejak kakak menginjakkan kaki pertama di kota itu, kakak sudah dikelilingin sama anak orang-orang yang ber-CG. Hei! Nanti ikut CG-ku ya, jadi baru ketemu langsung diajakin CG. Terus mereka bantuin kakak bikin barang ospek, temenin kakak ke gereja. Lalu di kos kakak itu ya, satu deretan tempat tinggal kakak di kota itu, dari ujung ke ujung itu semuanya pelayan Tuhan di gereja. Jadi bisa bayangin ya, kalau pagi bangun gitu jam 5, di sana lagi saat teduh, di sana lagi saat teduh gitu kan. Di sini lagi saat teduh. Jadi kalau kakak gak saat teduh kakak aneh. Jadi kakak saat teduh. And then mereka itu suka kalau jam 4 pagi hari Sabtu ketok pintu kakak. Tok 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 jam 4 pagi. Kakak bangun, hah kenapa? Ayo bangun, kita pergi ke gereja berdoa. Jam 4 pagi gengs. Kakak bangun gak? Bangun, karena satu deretan kamar kakak itu semuanya pergi ke gereja jam 4 pagi. Ketika kakak ada di dalam lingkungan itu, kakak ini bisa jadi orang yang apa? Yang juga cinta Tuhan. Kakak jadi orang yang suka dengan perkara-perkara rohani. Jadi orang-orang di sekelilingmu ini menentukan kamu itu akan punya kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang buruk. Jadi kamu harus dengan tegas memutuskan siapa orang-orang yang boleh ada di sekelilingmu. Kamu harus jeli teman-temanmu ini bahwa kamu punya kebiasaan yang baik atau mereka justru menjerumuskanmu untuk punya kebiasaan yang buruk. By the way, kita nggak boleh pilih-pilih teman loh. Tapi dalam konteks apa? Kamu nggak boleh pilih-pilih teman kalau itu ngomong tentang suku, ras, golongan, kaya atau miskin, derajat. Kamu nggak boleh pilih-pilih teman. Kita harus mengasihi semua orang. Tapi kamu harus tegas kalau itu ngomong tentang bad habit. Kamu harus tegas. Kalau kamu punya teman yang bawa kamu jadi punya kebiasaan yang buruk, gak usah temenan sama dia. Masih SD, masih grade 6, masih grade 7, udah diajakin ngerokok. Tinggalkan temanmu. Jauhi temanmu. Jangan deket-deket sama orang yang bisa menjerumuskanmu masuk dalam kebiasaan yang buruk. Karena dengan siapa kamu berteman hari ini, itu akan menentukan kamu itu jadi apa di kemudian hari. Kalau itu ngomong tentang bad habit, terus gimana supaya kita tuh bisa memulai kebiasaan yang baik? Kalau tadi memulai kebiasaan yang baik itu lebih mudah daripada memulai kebiasaan yang buruk itu lebih mudah daripada membuang kebiasaan buruk itu. Ternyata memulai kebiasaan yang baik itu sama susahnya seperti membuang kebiasaan buruk.
Jadi untuk kita memulai kebiasaan baik itu susah dilakukan. Tapi bisa enggak? Bisa. Contoh, kamu tuh pengen banget punya kebiasaan bangun pagi. Terus kamu tuh coba pasang alarm jam 5. Siapa yang pernah ngalamin ini? Kakak pernah. Besoknya alarmnya bunyi. Buka mata. Jam 5. 5 menit lagi lah tidur, ya kan? Terus 5 menit kemudian alarmnya bunyi. Bangun lagi. 5 menit lagi. Gitu terus sampai ketika kamu sadar kamu bangun udah jam 7. And then waktu kamu bangun gitu ya, kamu lihat jam 7. Kamu mikir, ya ampun susah banget sih mau bangun pagi aja. Tapi kemudian kamu gak menyerah. Setiap hari kamu coba bangun pagi, Sampai satu waktu nanti gitu ya, kamu akan sadar bahwa kamu bisa bangun pagi. Dan waktu kamu bisa bangun pagi, kamu sadar juga, kamu lihat tubuhmu itu lebih seger. Kamu bisa siap-siap sekolah tanpa terburu-buru. Kamu masih bisa sarapan, kamu masih bisa baca buku pelajaranmu sekali lagi. Kamu masih bisa beresin kamarmu. Kamu realize kalau aku bisa loh bangun pagi. Atau kamu pengen banget punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Kamu tahu kalau kamu pengen dekat sama Tuhan, kamu harus bangun hubungan sama Tuhan. Lewat saat teduh. Pertamanya susah. Baru merem gitu ya, udah mikir ini jam berapa ya? Aku udah berapa lama ya berdoa, aku udah berapa lama ya merem. Tapi terus baca Alkitab gitu ya. Aduh gak betah baca Alkitab lama-lama. Tapi kamu tahu kamu pengen banget punya hubungan sama Tuhan. Jadi kamu tuh lakukan itu setiap hari. Sampai suatu hari kamu sadar kalau kamu itu berubah. Loh, aku sudah berubah ya. Kok sekarang aku bisa dengar suara Tuhan ya? Kok aku sekarang bisa punya pengalaman sama Tuhan secara pribadi? Kok aku bisa ya kasih tahu orang lain tentang firman? Kamu sadar setelah kamu konsisten melakukannya, kamu sadar sampai satu titik kamu itu berubah. Membangun kebiasaan baik itu sulit pada awalnya, tapi hasilnya itu luar biasa. Beneran, kalau kamu mulai konsisten bangun kebiasaan baikmu, kamu akan lihat satu hasil yang luar biasa pada kemudian hari. Nah, gimana caranya supaya kita itu bisa memulai kebiasaan yang baik? 1, make it obvious. Buat itu tuh jelas gitu loh. Jadi gini, make it obvious itu maksudnya gini. Kalau kamu pengen mengubah apa yang kamu lakukan, kamu harus mengubah apa yang kamu lihat. Ya kan? Kamu pengen ubah sesuatu dalam dirimu, kamu harus ubah dulu apa yang kamu lihat. Kalau misalnya, aku itu pengen jadi anak yang setiap hari baca Alkitab. Jadi ketika kamu punya keinginan, kamu pengen mengubah sesuatu dalam hidupmu, kamu pengen jadi anak yang rajin baca Alkitab, maka kamu harus membuat Alkitabmu itu kelihatan jelas. Jadi taruh Alkitabmu itu di sebelah bantalmu. Sebelum kamu tidur, lihat Alkitab, ingat belum baca Alkitab. Atau waktu kamu bangun buka mata yang dilihat Alkitab. Oh iya ya, aku belum baca Alkitab ya. Jadi buat Alkitab itu begitu terlihat jelas. Sehingga kamu punya trigger untuk kamu tuh baca Alkitabmu. Atau kamu itu pelupa banget, sering banget lupa gitu ya. Jadi gimana caranya supaya kamu tuh gak jadi pelupa? Bikin catatan kecil, apa yang harus kamu lakukan hari itu. Tempel di meja belajarmu, taruh di handphonemu, kasih notif ya kan. Jadi begitu kamu ke meja belajar, kamu lihat, oh iya ya, aku belum siram tanaman. Oh iya ya, aku belum cuci piring. Terus kamu lakukan gitu loh. Atau kamu punya kebiasaan suka mengeluh. Apa yang harus kamu lakukan supaya kamu itu berubah punya kebiasaan yang baik. Dari pagi ingatkan dirimu untuk bersyukur. Kalau perlu tulis gede-gede di kamarmu. Jangan lupa bersyukur hari ini gitu ya. Bersyukur untuk perkara-perkara kecil. Latih dirimu. Bangun tidur, terima kasih Tuhan aku masih hidup ya kan. Terima kasih Tuhan aku masih bisa bernafas. Terima kasih Tuhan aku masih bisa makan. Belajarlah bersyukur, latih dirimu bersyukur setiap waktu tentang segala sesuatu. Make it obvious, buat itu kelihatan jelas. Yang kedua, gimana caranya memulai kebiasaan yang baik? Make it easy, bikin itu jadi gampang. Banyak orang itu pengen berubah, tapi mikirnya itu susah gitu loh. Aduh, punya kebiasaan baik itu susah ya. Karena banyak orang waktu dia tuh pengen mengubah kebiasaannya,
yang dipikirin tuh langsung hasilnya. Contoh, aku itu pengen jadi anak yang berprestasi di sekolah. Aku pengen jadi anak yang punya nilai baik. Kan tadi kamu tuh pengen jadi anak kayak gimana gitu kan yang pertama. Nah, waktu kamu dengar kata prestasi, yang sudah ada di pikiranmu tuh kayak gini. Waduh, aku harus belajar tiap hari dong. Aku harus belajar berjam-jam tanpa berhenti dong. Waduh, kapan aku mainnya? Waduh, kok susah banget ya. Akhirnya banyak orang menyerah sebelum mencoba. Make it easy itu waktunya maksudnya apa? Waktu kamu mau memulai mengubah kebiasaan, kamu mau memulai kebiasaan baik, mulailah dari hal-hal yang kecil. Mulailah dengan kalimat ini loh. Aku akan ... setelah aku ... Nah, maksudnya gimana? Kamu misalnya pengen punya kebiasaan baca Alkitab gitu ya. Aku akan nonton TV setelah aku baca Alkitab 2 pasal. Make it easy. Gitu loh. Aku suka main games, tapi aku itu pengen punya waktu, pengen memulai kebiasaan baik saat teduh setiap hari. Aku akan main games setelah aku saat teduh 30 menit misalnya. Jadi waktu kamu isi blank itu, I will blank, after I blank. Waktu kamu lakukan itu, kamu itu sedang membangun sebuah kebiasaan yang baik. Tapi pelan-pelan kamu itu sedang membuang kebiasaan yang buruk. Gitu loh. Membuang kebiasaan yang buruk. Tapi kamu tuh gak langsung. Kalau tiba-tiba ada orang yang susah banget berdoa, terus tiba-tiba dia langsung berdoa. Susah, berat gitu ya. Makanya make it easy. Aku akan main sama adikku, aku akan gitu ya. Misalnya apa, main game, main handphone, aku akan tidur-tiduran gitu ya. Aku akan bersantai, aku akan males-malesan sebentar setelah aku nemenin adikku belajar. Jadi lakukan itu gitu loh. Ya, buat itu begitu jelas dan begitu mudah untuk dilakukan. Lalu kuncinya apa? Setelah itu jelas dan setelah itu mudah dilakukan, kuncinya adalah konsisten. Apa maksudnya? Lakukan dengan setia setiap hari. Orang yang setia, orang yang konsisten itu pasti berhasil. Termasuk saat kamu mencoba untuk punya hubungan dengan Tuhan. Orang yang punya hubungan dengan Tuhan itu gak tiba-tiba loh. Gak tiba-tiba otomatis jebret, hari ini bilang Tuhan aku pengen punya hubungan dengan Tuhan. Besoknya langsung jadi holy gitu ya. Langsung tiba-tiba bisa dengar suara Tuhan. Langsung tiba-tiba itu ngerti kehendak Tuhan. Enggak. Hubungan dengan Tuhan itu juga dilatih setiap hari. Dibangun setiap hari. Supaya kita tuh punya hubungan dengan Tuhan. Percaya deh sama kakak. Kenapa kakak bilang kamu harus percaya sama kakak gitu ya. Percaya dengan apa yang kakak kasih tahu kamu hari ini. Kakak itu hidup sudah lebih lama daripada kamu. Gitu loh. Ketika kamu harus membuang kebiasaan burukmu sekarang, jangan tunggu kalau udah gede. Sekarang kamu gak akan nyesel. Kamu gak akan nyesel di kemudian hari. Sekarang kamu umur berapa? Katakan 9, 10, 11, 12, 13 deh. Kalau kamu mulai umurmu yang sekarang kamu sudah punya komitmen untuk buang kebiasaan burukmu, nanti kamu di umurnya kakak, kamu gak akan nyesel. Kamu gak akan nyesel, kamu akan justru bersyukur. Puji Tuhan ya, waktu aku umur 10 tahun aku udah dikasih tahu untuk membuang kebiasaan burukku dan melatih diriku punya kebiasaan yang baik. Dibanding nanti kamu udah sampai umur kakak, and then kamu lihat ke belakang kamu bilang begini, aduh nyesel ya. Andai dulu aku gak males ya. Andai dulu aku gak habisin waktuku buat gadget ya. Andai aku dulu gak suka mengeluh ya. Percaya deh, kalau kamu udah di umur kakak, and then kamu throwback ke belakang, kamu bilang, andai, kamu gak bisa loh jadi anak kecil lagi. And then kamu tuh mengubah kebiasaan burukmu. Udah lewat, berapa puluh tahun udah lewat. Yang ada di sini kamu nyesel. Karena sudah banyak hal yang terbuang di belakangmu. Kenapa? Karena kamu telat buang kebiasaan buruk.
Kakak ajak setiap kita, yuk mulai hidup kita dengan punya kebiasaan yang baik. Kalau waktu kamu dengar ini kamu bilang, susah Kak gitu ya. Bener gak susah? Susah. Tapi jangan lupa, kalau kita tuh punya Tuhan yang bisa menolong kita. Filipi 4 ayat 13 ngomong begini. Sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi kasih tahu semua hal, segala perkara itu bisa kulakukan karena Tuhan itu kasih kekuatan sama aku. Mungkin hari ini kamu merasa lemah gitu ya, gak bisa berubah karena saking kebiasaan burukmu tuh sudah mendarah daging. Bahkan untuk kamu yang merasa lemah, Tuhan tuh bilang loh di 2 Korintus 12 ayat 19, tetapi jawab Tuhan kepadaku, ini Paulus gitu ya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Justru waktu kita lemah, merasa kita ini Tuhan, aku gak sanggup buat berubah dengan kekuatanku. Aku butuh Tuhan. Justru disitulah Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam hidupmu. Asal kamu itu mau berubah. Supaya kita tahu waktu nanti kita berubah, waktu kita membuang semua kebiasaan buruk kita tahu bahwa itu semua bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang menolong kita. Jadi buat kamu yang merasa sulit, merasa lemah, merasa gak bisa berubah, 2 ayat ini harus kamu ingat. Tuhan bisa menolongmu. Dalam kelemahanmu, kuasa Tuhan itu akan menjadi sempurna. Lalu waktu kamu dengar khotbah ini dan kamu sadar kayak, iya ya, aku tuh sudah banyak banget loh lakukan kesalahan. Ada banyak kebiasaan buruk yang aku tuh tahu ini tuh gak jadi berkat buat orang lain. Gimana dong? Dengerin baik-baik. Kalau kamu sadar, kamu sudah banyak melakukan kesalahan, artinya ada banyak kesempatan untuk kamu juga berubah. Mulailah dengan hal-hal kecil. Mulailah dengan perkara-perkara sederhana. Kalau gadgetmu itu yang membawamu jatuh, melakukan kebiasaan buruk, singkirkan. Jangan dibanting ya, nanti rusak. Singkirkan itu maksudnya putuskan berapa lama kamu mau pegang, lalu serahkan kepada orang tuamu. Berat di awal, beneran berat deh. Tapi kalau kamu ingat hasil akhirnya, kamu tidak akan merasa berat. Membuang kebiasaan buruk itu hasilnya pasti akan bagus. Ya, yuk kakak mau ajak kalian lakukan semua, tim PAW boleh naik ke depan. Yuk kakak mau ajak kalian untuk mulai memutuskan hari ini. Karena kakak tuh benar-benar rindu ya. Setiap kalian itu bisa jadi anak-anak yang bukan anak-anak yang biasa. Anak-anak biasa tuh di luar sana itu udah banyak banget. Tapi kok kamu mau diangkat Tuhan naik jadi kepala dan bukan ekor. Terus naik dan gak turun. Kamu harus membuang apa yang menghalangi kamu untuk menggenapi janji Tuhan dalam kehidupanmu. Dan kalau itu ngomong tentang kebiasaan buruk di sesi ini, percayalah. Tuhan mau kamu buang kebiasaan burukmu. Semua yang ada di rumah, kakak kasih waktu sementara nanti kakak-kakak di depan nyanyikan satu lagu. Kakak mau kamu tulis di atas kertas, kebiasaan buruk apa yang kamu mau buang. Kalau kamu punya 10 atau 20 list kebiasaan buruk, kamu bisa lanjutkan nanti setelah selesai sesi ini. Tapi satu aja dulu, apa yang kamu mau buang. Kita mau sama-sama bawa itu kepada Tuhan. Kita mau mengakui kalau kita tuh punya kebiasaan buruk. Tuhan, aku mau buang ini, tolong aku. Tuhan akan menolongmu. Oke, semuanya dimanapun kau berada, tundukkan kepalamu. Kakak-kakak di depan boleh nyanyikan satu lagu. Sementara mereka nyanyikan lagu ini, ambil kertas, tulis. Terima kasih Tuhan. Ambil waktumu, tulis kebiasaan burukmu. Apa yang kamu tahu itu gak bagus, kamu sadar deh. Udah banyak orang ngomong ke kamu. Dan hari ini waktu kamu dengar khotbah ini, kamu lebih sadar lagi kalau kamu harus buang. Tulis di atas kertasmu. Kalau sudah, lipat tanganmu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal, katakan. Tuhan, bentuklah hati ini. Tuhan, bentuklah hati ini.
perhatikan dari awal, taruh kedua tanganmu di hatimu. Kami rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Kami rindu hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Bukan mengikuti apa yang kami mau, tapi mengikuti apa yang Tuhan mau. Bukan mengikuti keinginan kami, tapi mengikuti keinginan Tuhan. Katakan menyenangkan-Mu. Yang di rumah, ambil kertas yang tadi kamu tulis kebiasaan burukmu. Taruh di tanganmu seperti ini. Kakak akan berdoa buat kalian. Selesai kakak berdoa, terima dengan iman bahwa mulai hari ini kamu bisa berubah. Dengan cara apa? Sobek kertas itu nanti setelah kakak berdoa, buang ke tempat sampah. Sebagai simbol apa? Kamu juga buang kebiasaan burukmu. Angkat kertasmu, tutup matamu, kakak akan berdoa. Tuhan, hari ini hamba berdoa, menyerahkan setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada. Setiap anak-anak yang hari ini bergumul tentang kebiasaan buruk yang mereka sadar. Mereka tahu bahwa itu salah tapi sulit untuk berubah. Hari ini Tuhan di atas kertas itu, di tangan mereka masing-masing. Aku patahkan, aku hancurkan setiap kebiasaan-kebiasaan buruk yang mengikat mereka. Yang membuat mereka semakin jauh mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Aku patahkan di dalam nama Yesus. Dan hari ini Tuhan, benih-benih yang baik mulai tumbuh dalam kehidupan mereka. Kerinduan untuk melakukan yang baik, kerinduan untuk melakukan yang benar. Kerinduan untuk mengerti kehendak Allah dalam kehidupan mereka. Aku taruh di dalam hati mereka di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kamu boleh sobek-sobek itu sekarang dan buang ke tempat sampah. Lakukan dengan iman. Buang ke tempat sampah. Kemudian angkat tanganmu ke atas. Nyanyikan refnya saja. Katakan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Senangkan hanya itu kerinduanmu. Yes Tuhan, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Yes Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan, hamba menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan-Mu. Satu hal yang kami tahu bahwa Tuhan mau setiap kami melakukan pekerjaan yang baik bagi Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu untuk memulai melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam kehidupan mereka. Supaya pada akhirnya nanti mereka melihat rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka. Hari ini hamba berdoa biar setiap voltagers dimanapun mereka berada, mereka berjalan ke jalan di mana Tuhan tentukan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Karena engkau akan naik, engkau akan tidak turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Janji Tuhan digenapi dalam kehidupanmu. Berkati setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada Tuhan. Jagai mereka, lindungi mereka, sertai mereka,
Bahwa mereka punya kerinduan setiap hari untuk lebih mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka di atas segala sesuatu. Genapi rencanamu dalam kehidupan mereka Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan darah-Mu, keluarga mereka, semua aspek kehidupan mereka. Tuhan yang jagai, Tuhan yang lindungi, dan Tuhan yang berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kalian yang mulai hari ini mau mulai melakukan kebiasaan yang baik dalam hidupmu, di rumahmu, katakan dengan sekuat tenaga, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.